informasi yang penting ya. Jadi untuk masuk ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini sekarang sudah tidak bisa tunai ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke terminal masuk ke pelabuhan Tanjung Perak, baik motor maupun mobil, itu silahkan untuk menggunakan datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, sudah klik video ini. Jadi kesempatan kali ini saya mau berangkat kerja, sekaligus saya tunjukkan ya, ini adalah hari terakhir saya. Jadi ini saya rekam tanggal berapa ini tadi ya, 14 Juni apa ya kalau nggak salah. Wah kok hujan, di tanggal 14 Juni tahun 2024 teman-teman. Dan besok tanggal 15 itu sudah mulai libur panjang ya, libur hari raya Idul Adha, yang mana ini biasanya kalau hari raya Idul Adha itu banyak teman-teman ya, karena 4 hari juga, mungkin banyak teman-teman yang ingin menyempatkan untuk mudik gitu ya. Dan kali ini akan saya updatekan ya, updatekan yaitu update untuk pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, update untuk pelabuhan terminal Jamrut di pelabuhan Tanjung Perak. Jadi ini untuk sebagai apa ya, sebagai indikator aja buat teman-teman, info-info terbaru apa saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan mudik ya, ataupun arus balik nantinya. Karena nanti insya Allah Idul Adha saya nggak ke pelabuhan, saya jadi saya mungkin akan ngevlog di tempat lain, tidak di pelabuhan, namun saya akan sempatkan juga gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang penasaran, silakan untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita intro dulu. Kita lanjut lagi teman-teman, tipis-tipis ya ini, walaupun agak sedikit gerimis. Jadi untuk pelabuhan Tanjung Perak sendiri memang untuk masuk dan info saya updatekan sampai ke dalam ini baru ini ya. Sebelumnya itu saya baru buatkan video-video perjalanan, rute perjalanan. Tapi saya nanti tidak bisa terlalu detail sampai masuk ke dalam teman-teman, karena memang tempat pekerjaan saya nggak di sana. Otomatis kalau misalkan saya masuk nanti akan dikenakan tarif, dan kondisinya saya juga mau kerja, kayak mau berangkat kerja. Jadi mungkin saya lewatkan yang bisa saya update aja teman-teman gitu. Oke, ini kita kan lagi di perempatan Kaliondo atau perempatan Jalan Kenjeran sih ya, kalau misalkan orang-orang sini nyebutnya perempatan Kaliondo. Ini kalau misalkan lurus saya ke kota lama teman-teman, kota tua, ke Kapasan ya. Terus kalau misalkan kita ke kiri itu ke arah stasiun Gubeng teman-teman, dan ke kanan kita ke arah pelabuhan Tanjung Perak. Untuk rute perjalanan menuju ke pelabuhan Tanjung Perak sudah saya buatkan beberapa rute ya, dari Suramadu insya Allah sudah ada. Terus juga dari Bundaran Waru menuju ke pelabuhan Tanjung Perak juga sudah ada. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin tahu rute-rutenya, silakan untuk ditengok dulu videonya di YouTube channel Submaxi Channel. Ini misalkan kalau ke kiri ini ke Sidonipah ya teman-teman. Kita lurus terus di Jalan Simokerto. Sekarang jam 7:18 teman-teman. Jadi saya masuk kerjanya itu jam 7:30 ya, karena ini hari Jumat, jadi masuknya lebih pagi, pulangnya juga lebih pagi, lebih siang, nggak terlalu sore. Buat teman-teman yang juga mau dibuatkan video, tolong diisi di kolom komentar aja apa rekomendasi video yang bisa saya berikan, saya bagikan ya, saya buatkan di YouTube channel ini, supaya bisa memberikan wawasan baru juga buat teman-teman yang lain juga mungkin ya. Seperti contohnya ini sekarang ini kan karena musimnya lagi mau mudik lebaran Idul Adha, saya buatkan video untuk pelabuhan Tanjung Perak gitu.
Oke, sekarang kita masih di Jalan Sidotopo. Ini di depan ini ada Pasar Induk ya, Pasar Induk Surabaya. Terus di depannya lagi ada Pasar Sidotopo. Ini lumayan rawan kecelakaan teman-teman di sini, jadi harus hati-hati ya, karena banyak sekali orang nyebrang teman-teman. Di video-video saya sebelumnya juga banyak yang tanya, Mas, gimana? Apakah ada info terkait pembelian tiket? Nah, pembelian tiket di pelabuhan atau di mana gitu ya. Ya tentunya kalau misalkan saya boleh kasih saran buat teman-teman yang ingin naik kapal, itu teman-teman bisa untuk download aja aplikasi di Google Play Store ataupun di App Store untuk pengguna iPhone, yaitu namanya ada Verizy teman-teman. Jadi itu nanti ya semacam semacam kayak KAI aksesnya pelabuhan lah teman-teman, atau kapal gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau lihat kapal-kapal jurusan Makassar, jurusan Surabaya Makassar, jurusan Surabaya Kupang, Surabaya Ambon gitu ya, Surabaya mana lagi ya, Banjarmasin gitu, Banjarmasin ataupun Balikpapan, itu bisa diupdate di situ teman-teman, bisa dilihat di situ. Sama halnya seperti teman-teman kalau misalkan mau naik kereta teman-teman. Kalau naik kereta pun sama teman-teman, kan harus update atau lihat di KAI akses gitu. Terutama buat teman-teman yang ingin dari Pelabuhan Tanjung Perak menuju ke mana itu ya videonya ya, yang saya buatkan, menuju ke Pasar Turi kalau nggak salah. Itu banyak yang tanya, Mas, kalau misalkan ke Jogja lebih enak lewat mana, Mas? Kalau misalkan ke Jakarta lebih enak kemana, stasiun mana? Bisa dilihat di KAI akses teman-teman. Nanti di situ teman-teman lihat sendiri aja lebih enak lewat mana, karena varian tiketnya juga banyak, lengkap di situ. Mau teman-teman coba lihat tiket Surabaya Jogja ataupun Surabaya Surabaya Solo gitu ya, itu bisa dilihat semua di aplikasi KAI akses. Dan itu nggak perlu login kok teman-teman, jadi enak banget. Oke, sekarang kita sudah di Jalan Sultan Iskandar Muda, sampai saya nggak update tadi ya, saya nggak infokan. Jadi sekarang kita memasuki wilayah kawasan religi Ampel, tapi kita itu kalau misalkan belok kiri ya ke kawasan wisata religi Ampel, kita belok kanan teman-teman menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Perak teman-teman. Ini mobil ini salah, nggak boleh putar balik lewat sini, jangan ditiru teman-teman. Oke, kalau ke depan itu kemana, Mas? Itu ke Jalan Benteng teman-teman, ke Jalan Kali, itu kali Mas gitu, tembusnya ke sana teman-teman. Sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah Jalan Raya Hang Tuah. Ada banyak persekolahan di sini teman-teman. Terus di depan itu juga ada Armatim teman-teman, Komando Armatim, Koarmatim. Jadi markasnya TNI AL yang Surabaya Utara. Itu ya, Komando Armada Timur. Terus juga ada Museum TNI AL di sini teman-teman. Dulu di sini tuh tempatnya namanya tuh Jala Wijaya ya. Tuh, pokoknya saya dulu waktu kecil itu sering main di sini. Dulu belum jadi museum ya, masih kayak gini. Ini adalah jembatan Petean teman-teman, di Jalan Jakarta. Nah, tadi kalau misalkan lurus kelewat Jalan Benteng, nanti tembusnya juga sama, tembus sini juga teman-teman. Sini. Nah, lalu ini di depan ini ada pom bensin, ini ada bundaran juga teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menuju ke Madura, ini harusnya ke kanan ya. Jadi kalau mau ke Madura naik kapal itu ke kanan teman-teman, arah ke Rumah Sakit PHC. Tapi saya akan tunjukkan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak yang pintu utama ya, pintu utamanya, gate utamanya. Di sini ini lagi banyak yang ini tuh menjualan hewan kurban di Surabaya ini. Harusnya di tempat lain juga ya.
Tapi saya jarang lihat sapi, kebanyakan sih kambing ya kalau di daerah Surabaya Utara sini. Oke, sekarang kita sudah mau masuki Jalan Perak ya teman-teman. Kita mau menuju ke Perak Barat sebelum nanti ke Perak Timur ya. Hati-hati kalau di sini karena inilah titik pertemuan. Biasanya kalau misalkan siang hari di sini macet teman-teman. Titik macetnya di sini. Wah, ini mobil mau kemana ini? Nggak rating, nggak sen, ngiri. Oke, kita ambil ke kanan, ambil sen kanan teman-teman. Sebagai informasi buat teman-teman yang mungkin ngelihat apa ya, kayak spanduk-spanduk kayak gini ya di kota-kota di perjalanan teman-teman di kota Surabaya, itu karena menjelang anniversary game atau menjelang hari ulang tahun, hari jadi Persebaya Surabaya yang ke-97 tahun teman-teman. Jadi tanggal 18 Juni itu Persebaya bakal ada hari jadi, dan biasanya disambut dengan launching tim ataupun dengan pertandingan persahabatan dengan mengundang tim lain. Jadi memang ini lagi ada eventnya anak-anak bonek teman-teman. Jadi ya selama ini tidak mengganggu ya, sejauh ini tidak mengganggu sama sekali, jadi ya aman-aman aja. Oke, pintu tol sebelah kiri ini teman-teman, ini adalah pintu tol ya, pintu tol yang menuju ke Trans Jawa ataupun ke Surabaya Malang, lewat sini semua. Dan kita sudah sampai ini ya, Pelabuhan Tanjung Perak ini teman-teman. Wilayah Pelabuhan Tanjung Perak ini diakomodir oleh PT Pelindo teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki Jalan Perak Timur teman-teman. lebih 26 nggak masalah sih, soalnya tadi saya sudah absen juga sih, aman. Di Jalan Perak Timur ini jarang sekali macet karena row jalannya juga ada 3. Satu row itu sama kayak seperti satu truk teman-teman, satu truk trailer. Jadi kalau misalkan macet itu biasanya memang ada masalah di pintu gate dari pelabuhannya teman-teman, yang bermasalah, entah itu peti kemas ataupun non peti kemas. Karena Pelabuhan Tanjung Perak itu kan dibagi 2 ya, ada yang peti kemas dan juga non peti kemas. Yang non peti kemas yang dimaksud itu adalah ya terminal penumpang salah satunya gitu teman-teman. Sebelah kiri ini adalah Pertamina Veteran Niaga yang kemarin baru viral, komisarisnya itu dari timnya tapi dia terlalu politik, saya nggak mau. Terlalu dicampur-campuri. Oke. Ini nanti di depan ini ada pertigaan ya teman-teman. Pertigaan, kalau misalkan teman-teman di pertigaan ini itu teman-teman menuju ke rumah sakit Upomo ya, rumah sakit TNI, terus ke terminal peti kemas. Di sini semua teman-teman, ada BCTI, Berlian, juga terminal peti kemas Surabaya. Sebelah kanan ini adalah rumah sakit PHC teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke rumah sakit PHC, selain lewat yang jalan tadi saya sebutkan mau ke Madura, itu bisa lewat sini juga, nanti putar balik yang di depan. Nah karena hari Jumat ini terminal Berlian ini ada senam-senam nih gitu teman-teman. Oke, oh iya, ini yang penting, informasi yang penting ya. Jadi untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini sekarang sudah tidak bisa tunai ya teman-teman. Jadi untuk masuk ke masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak, baik motor maupun mobil, itu silahkan untuk menggunakan e-money atau e-card atau e-tol ya, dan diisikan saldo teman-teman. Untuk motor itu 5.000 dan untuk mobil itu 8.000 kalau saya tidak salah ya. Nah ini di depan ini sudah pintu gerbang Pelabuhan Tanjung Perak. Saya akan siapkan ya. Jadi sebentar, saya ambil kartu saya dulu. Oke, seperti ini teman-teman ya, e-tol yang saya sudah siapkan. Ini motor maupun mobil ya teman-teman, ini selalu atau semuanya saya pakai e-tol teman-teman. Ini karena
standarisasi teman-teman. Jadi standarisasi untuk apa sih namanya, terminal penumpang lah pokoknya. Oke, kita tap dulu ya. Masuknya gini, tempelkan kartu di sini. Cet. Nah, kita sudah bisa masuk. Nanti ini berkurang 5.000 harusnya saldo kita teman-teman. Tapi karena saya karyawan, jadi saya tidak dikurangi karena saya sudah didaftarkan. Nah, saya sedikit tunjukkan ya teman-teman. Untuk terminal penumpang nanti teman-teman bisa langsung lurus aja, itu yang ada tulisan ID sub security level itu. Ke situ teman-teman, itu terminal penumpang. Kalau ke kiri itu kapal sandar ya. Kapal sandar parkiran receiving ya, receiving order di Jamrut Selatan. Teman-teman tinggal lurus saja, itu kapal penumpang. Nah, itu di depannya itu ada kapal itu teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ke situ saja. Nanti di situ mungkin teman-teman yang mau parkir motor ataupun parkir mobil, nah bisa ditaruh di situ, maupun inap ataupun tidak, maupun tidak menginapkan kendaraannya teman-teman gitu. Jadi masuknya di situ. Jadi bayarnya itu sekali di sana teman-teman, di pintu tol itu, pintu gate itu 5.000. Terus nanti di depannya terminal penumpang itu juga nanti kalau nggak salah bukan bisa kartu, bisa juga bentuk karcis, karena itu nanti yang karcis itu bisa juga teman-teman, nanti dikasih karcis, jadi aman, nggak perlu pakai kartu kalau yang kedua. Untuk teman-teman yang naik ojek gitu ya, ojek online, lebih saya sarankan sih turun di depannya tol itu tadi, pintu gate itu tadi teman-teman, yang sebelum tap. Karena nanti tinggal jalan kaki aja menuju ke terminal penumpang, itu juga sama aja gitu loh, nggak jauh-jauh banget kok teman-teman gitu. Oke teman-teman, mungkin ini saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang tetap setia sampai akhir menonton. Buat teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Silahkan isikan komen juga, kira-kira video apa lagi nih yang bisa saya bagikan buat teman-teman gitu ya. Sampai di sini dulu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.